Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Febrian Ahmad. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Senin sore mengakibatkan banjir melanda di sejumlah kawasan. Genangan air dengan ketinggian bervariasi dilaporkan terjadi di beberapa titik. Hujan tiada henti yang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Senin sore hingga Selasa dini hari mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Pemirsa, di Kebon Pala terjadi banjir. Tepatnya di Jakarta Utara, ini banjir Jakarta Timur maksud kami. Banjir telah merendam permukiman warga sejak Minggu malam dan sempat mencapai ketinggian 2 meter dan telah memaksa warga mengungsi. Yang terkini saat hujan tidak juga berhenti hingga Selasa pagi, banjir pun tidak kunjung surut. Kemudian di Kebayoran, Jakarta Selatan, banjir juga melanda kawasan di Peninggaran Barat 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa sejak dini hari tadi dan akibat luapan dari Kali Pesanggerahan. Ketinggian air pun mencapai 70 cm. Banjir ini terjadi sejak tadi malam dan sampai dengan saat ini belum terlapor surut. Banjir juga terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, di ratusan rumah warga yang berada di Kampung Bunga Karang, Bekasi Timur terendam banjir dengan ketinggian yang hampir 2 meter pada Selasa dini hari saat warga hendak melakukan santap sahur. Banjir akibat tingginya intensitas hujan ditambah dengan air Kali Bekasi yang meluap, imbas dari tingginya debit air kiriman dari Bogor. Di Depok, Jawa Barat, banjir juga merendam jalan dan juga puluhan rumah di lingkungan RT 04 RW 04 Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Sejumlah warga mengatakan bahwa banjir setinggi 50 cm sempat merendam rumah mereka, bahkan hingga masuk ke dalam kamar. Iya, ke sini aja. Hujan dengan intensitas yang tinggi yang mengguyur kawasan Puncak dan Kota Bogor pada Senin sore hingga malam menyebabkan tinggi muka air Kali Ciliwung di Bendung Katulampa kembali meningkat. Bahkan ketinggian air sempat mencapai 170 cm atau berstatus siaga 2 pada Selasa dini hari sebelum kemudian turun ke posisi 100 meter. Pemirsa, beginilah kondisi tinggi muka air Kali Ciliwung yang terpantau di Bendung Katulampa pada Selasa subuh dini hari tadi. Ketinggian air tercatat berada di angka 170 cm atau berada di level siaga 2. Petugas Bendung Katulampa, Andi Sudirman, menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai instansi, termasuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi dampak kenaikan debit air. Menurutnya, dalam 3 hari ke depan, kondisi cuaca diprediksi masih akan didominasi oleh hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Dan Kota Jakarta mungkin karena masih ada genangan di kawasan Jakarta yang harus kita waspadai. Sudah hujan merata dari Bogor, Depok, dan Jakarta. Ini yang harus diwaspadai. Pantauan cuaca di hulu sendiri, Pak? Masih hasil dari koordinasi BMKG cenderung hujan ringan sampai sedang di kawasan Puncak. Ini yang menjadi patokan kami untuk menjadi warning sistem di Bendung Katulampa untuk air di Jakarta. Pemirsa, banjir masih menggenangi perumahan Pondok Gede Permai. 2 perahu karet digunakan untuk mengevakuasi warga dan untuk mengetahui kondisi terkini di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Arneta Buter-Buter, dan juga kontributor Metro TV Ahmad Nur Hidayat. Kita akan ke Ahmad terlebih dahulu. Selamat pagi, Ahmad. Bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Ya, bisa saya gambarkan saat ini saya posisinya ada tepat di perumahan Pondok Gede Permai, namun berjarak sekitar 200 meter, berada di depan begitu. Dan saat ini jalan raya Cipendawa sendiri masih dipenuhi
Ya, ini bisa dilihat dari gambar kondisi banjir menjadi tontonan masyarakat, di mana air yang merendam perumahan Jati Pondok Gede Permai saat ini masih di atas hampir 5 meter begitu, dan kondisi hingga pukul 8 pagi ini air belum terlihat ada mulai surut, namun justru terlihat bertambah begitu, dan masyarakat yang keluar, sebagian yang menonton ini banyak yang memanfaatkan kondisi banjir ini untuk bermain, dan ya, dan bisa dilihat ini adalah tim dari TNI Angkatan Darat yang turut diperbantukan begitu. Mohon maaf, TNI Angkatan Udara begitu yang diperbantukan untuk melakukan evakuasi bagi warga perumahan Pondok Gede Permai begitu. Febri. Ya, Ahmad, Anda bisa gambarkan ada berapa RT atau RW yang terdampak banjir saat ini di sana? Pagi ini kurang lebih untuk dari hitungan kakak bisa diperkirakan mencapai 800 kepala keluarga begitu yang tinggal di perumahan Pondok Gede Permai, dan saat ini memang pihak BPBD dan Basarnas dan beberapa tim penanggulangan lain dari TNI dan Polri masih fokus pada evakuasi warga yang masih bertahan di lantai 2. Dan dari informasi yang dihimpun memang belum ada posko pengungsian yang dibangun oleh pihak aparatur setempat baik dari Kecamatan Jati Asih maupun pemerintah Kota Bekasi begitu, Febri. Belum ada posko pengungsian. Jadi warga ini ada di mana sekarang, Ahmad? Masih fokus pada penyelamatan keluarga masing-masing dan sebagian masih memilih lokasi-lokasi yang diperkirakan aman begitu ya, yaitu dataran yang lebih tinggi seperti yang berada di depan perumahan begitu, Febri. Sehingga untuk titik posko pengungsian memang belum terlihat. Hal ini berkoordinasi antara pemerintah setempat begitu dengan tim-tim petugas penanganan banjir begitu, Febri. Ahmad, jadi kalau Anda katakan ini warga memilih ke depan perumahan untuk dapat mengevakuasi diri, apakah warga secara swadaya membentuk sebuah tenda darurat atau semacamnya? Dari pengalaman saya sejak pagi hingga pukul 8 ini, Selasa pagi ini, belum terlihat adanya posko pengungsian begitu yang dibentuk baik secara mandiri oleh masyarakat maupun dari pemerintah Kota Bekasi begitu, Febri. Baik, terima kasih Ahmad. Nanti kami akan coba mengupdate kembali dari Anda. Kita menuju ke jurnalis Metro TV, ada Arneta Butar-Butar yang juga lokasinya dekat dengan Pondok Gede Permai di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Arneta, seperti apa kondisi banjir saat ini di tempat Anda melaporkan? Selamat pagi Febri dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di depan gerbang perumahan Pondok Gede Permai, Jati Rasa, Jati Asih, Bekasi. Dan tadi memang perahu karet dari BNPB dan juga dari bantuan tambahan dari TNI ini sudah disiagakan untuk membantu warga yang masih terjebak di dalam perumahan Pondok Gede Permai. Karena memang tadi berdasarkan informasi yang berhasil kami peroleh di lapangan, memang masih ada beberapa warga yang terjebak di lantai 2 rumahnya seperti itu. Karena kalau kita bisa saksikan saat ini Febrian dan juga pemirsa, banjir yang berada di depan pintu atau di depan gerbang Pondok Gede Permai ini sudah setinggi 60 cm, dan tadi juga semakin dalam, semakin ke dalam, semakin tinggi juga genangan air, yakni mencapai 4 meter. Kalau tadi mengutip dari pernyataan warga, rumahnya yang berada di Blok A atau di bagian depan saja ini sudah setinggi, air sudah berada di lantai 2 rumah, artinya sudah lebih dari 6 meter. Dan tadi Febrian dan pemirsa, saat ini Anda saksikan memang perahu dari Kopasgat ini sudah maju atau masuk ke dalam perumahan untuk
membantu mengevakuasi sejumlah warga yang masih terjebak di dalam rumah. Dan memang Febrian, kalau boleh saya sampaikan, beberapa kendala yang dirasakan oleh warga ini karena minimnya perahu karet yang bisa menjangkau ke dalam rumah karena perahu mesin yang tersedia ini hanya 2, sedangkan masih banyak warga yang terjebak. Dan tadi memang 2 perahu karet tersebut bersilih gantian memasuki ke dalam area perumahan dan keluar dari area perumahan membawa sejumlah masyarakat yang berhasil dievakuasi. Namun karena memang perahu karet tidak begitu besar, jumlah warga yang berhasil dievakuasi ini hanya sedikit, sedangkan di sini masih banyak warga yang mengaku keluarganya masih terjebak di dalam rumah seperti itu. Karena memang Febrian dan juga pemirsa, dari informasi yang kami peroleh juga terdapat 3 RW di perumahan Pondok Gede Permai yang terblokir areanya dengan banjir seperti itu, yakni di RW 8, RW 9 dan juga RW 10. Namun untuk RW 8 ini diakui oleh warga paling terdampak banjir karena memang lokasinya berdekatan dengan Tanggul Kali Bekasi yang menjadi yang jebol, yang menjadi penyebab banjir di perumahan Pondok Gede Permai ini. Dan total ada 2 RT yang mengalami lumpuhnya area akses karena tergenang banjir, yakni di RT 1 dan juga RT 2 di RW 8. Dan memang saat ini perahu sedang dioptimalkan untuk bisa menjangkau ke area terdalam karena memang sampai saat ini perahu yang masih menjadi kendala bagi para warga untuk bisa dievakuasi. Dan selain itu memang kalau boleh kami perhatikan di sini belum ada posko pengungsian yang didirikan untuk warga karena di depan gerbang perumahan Pondok Gede Permai ini warga ramai memadati untuk memantau jalur evakuasi karena untuk memastikan bahwa sanak keluarganya berhasil dievakuasi seperti itu. Dan memang dari pengakuan warga juga banjir seperti ini juga pernah terjadi serupa di tahun 2020, namun kali ini diakui warga lebih parah karena memang menyampai lantai 2 dan bahkan di lantai 2 sendiri tinggi banjir ini sudah mencapai 60 cm hingga 100 cm. Dan selain itu juga Febrian dan pemirsa, ruas jalan raya di sekitar perumahan Pondok Gede Permai ini sudah terblokir. Tadi kami juga sempat mengalami kesulitan akses untuk menuju ke sini karena beberapa jalan utama ini sudah diblokir. Dan juga selain itu luapan Kali Bekasi ini yang tidak bisa menahan debit air kiriman dari Bogor ini sudah mengepung akses menuju perumahan Pondok Gede Permai. Dan beberapa warga masih berada di dalam rumahnya, di lantai 2 rumahnya. Dan kalau untuk jumlah kakak yang berada di perumahan Pondok Gede Permai ini, dari informasi yang kami peroleh juga di lapangan ini sekitar menyampai ratusan kepala keluarga. Artinya dan dari jumlah ratusan kepala keluarga yang terjebak di dalam ini belum semuanya berhasil terevakuasi seperti itu, masih sebagian yang berhasil terevakuasi. Dan warga yang merasa keluarga yang masih terjebak di dalam ini melapor ke depan posko BNPB yang berada di depan gerbang Pondok Gede Permai karena nanti ada yang mendata dan ada yang melis untuk bisa ikut masuk ke dalam mengikuti ada di dalam rumah yang terjebak dengan banjir. Febrian. Ya Tasya, kalau tadi ada katakan di depan perumahan itu ada posko BNPB, apa upaya yang dilakukan BNPB sejauh ini? Ya, di depan posko BNPB ini sebenarnya Febrian yang bisa saya gambarkan gedung BNPB. Satpam seperti itu dari BNPB di mana nanti ada warga dari BNPB di mana nanti ada warga di situ yang melis warga yang merasa kehilangan keluarganya atau masih belum bisa menjangkau keluarganya karena memang listrik juga terputus, Febrian dan juga pemirsa, untuk di perumahan Pondok Gede Permai. Dan beberapa keluarga yang berada yang masih terjebak di dalam rumah ini kesulitan untuk dihubungi. Dan memang tadi untuk yang dilakukan BNPB ini bersama dengan warga ini masuki ke dalam perumahan Pondok Gede Permai menggunakan perahu karet karena meskipun ada beberapa perahu karet, hanya perahu karet bermesin saja yang bisa masuk ke dalam karena arus di dalam ini cukup membahayakan sehingga tidak bisa hanya mengandalkan perahu karet tanpa mesin. Jadi
yang dibutuhkan dari perahu karet supaya bisa mencapai ke dalam area perumahan Pondok Gede Permai ini merupakan perahu karet dengan motor seperti itu, namun hanya terbatas jumlahnya, yakni hanya 2. Dan saat ini Febrian dan juga pemirsa, kita bisa saksikan bersama-sama di depan perahu bantuan dari TNI ini mengalami kendala untuk bisa masuk, karena memang tadi juga dari petugas sempat mengatakan bahwa arus di dalam ini cukup deras seperti itu, sehingga membahayakan jika perahu karet tidak digunakan dengan mesin motor seperti itu, Febrian. Kalau warga melaporkan keluarganya yang terjebak ke BNPB, dari catatan yang Anda dapatkan, ada berapa warga yang masih terjebak di dalam, Arneta? Ya, Febrian dan juga pemirsa, saat ini memang belum bisa teridentifikasi total pastinya untuk warga yang masih terjebak di dalam. Namun tadi pengakuan warga masih banyak warga yang terjebak di dalam karena memang banjir yang dari pukul yang menggenangi perumahan Pondok Gede Permai Bekasi sejak malam hari tadi ini cukup dadakan seperti itu. Warga awalnya mengira banjir hanya seperti genangan air yang tidak begitu tinggi, namun rupanya banjir ini semakin tinggi sehingga warga kurang mengantisipasi dan masih banyak yang terjebak di dalam karena memang luapan banjir ini diakui oleh warga kali ini cukup terparah jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dan saat ini memang untuk warga masih banyak yang mencari, yang ingin menaiki perahu karet seperti itu untuk mencari keluarganya yang masih tertinggal di dalam. Dan untuk itu namun tidak bisa semuanya warga untuk masuk ke dalam karena terbatasnya perahu karet dan juga kapasitas dari perahu karet tersebut juga tidak terlalu besar, hanya bisa menampung, kalau saya prediksi tadi sekitar 10 orang, hanya bisa menampung 10 orang, seperti itu, Febrian. Arneta, kalau kami saksikan dari layar ini cukup tinggi merendam sejumlah kendaraan warga sampai tenggelam seperti itu, lalu bagaimana pengamanan dari warga ini agar mereka tidak nekat masuk ke dalam untuk nekat menyelamatkan barang-barang yang ada di rumahnya, Arneta? Ya, Febrian, memang kalau kita bisa saksikan bersama-sama ini tinggi banjir yang berada di depan gerbang Pondok Gede Permai ini sudah merendam mobil, sudah berada seatap kendaraan. Untuk mengantisipasi agar warga tidak maju ke dalam ini, memang beberapa petugas BNPB dan juga SAR ini bersiaga di depan dan menghimbau warga agar tidak masuk ke dalam. Dan Febrian, untuk mengetahui seperti apa kondisi di dalam ini sudah bersama saya salah satu warga yang terdampak. Selamat pagi, Ibu, dengan Ibu siapa? Pagi, saya dengan Mei, Mbak. Bu Mei. Bu Mei, ini rumahnya di dalam Pondok Gede Permai. Di blok berapa, Ibu? Di blok B, kita di depan SD. Di depan SD. Itu artinya posisinya di tengah. Pas di arus, iya, arus kencang. Ibu, masih ada keluarga yang di dalam? Ada bayi, Mbak. Itu di lantai, posisinya di lantai 2? Lantai 2, sudah sampai masuk lantai 2. Makanya kita minta bantuan dari tadi, belum sempat dipegang-pegang. Apakah sudah ada tim yang ke dalam, Ibu? Belum ada. Dari tim SAR sendiri dan BNPB ini kendalanya apa, Ibu, yang dibilang ke Ibu? Arusnya terlalu kenceng, Mbak, di sana. Jadi memang pusatnya arus. Jadi dari atas itu air itu memang pusatnya arus di sana. Jadi makanya kendala itu tadi katanya tim SAR juga kabarnya ada yang terjebak di situ. Makanya agak sedikit kesulitan. Pukul berapa, Ibu? Saya dari pagi sudah koordinasi dengan anak di sana. Saya suruh koordinasi, bahkan anak yang di luar kan, itu saya suruh koordinasi juga ke tim SAR. Itu katanya ada tim SAR yang terjebak juga arusnya. Memang arusnya kenceng banget, Mbak. Sejak hari Dari malam itu arusnya memang udah kenceng sekali. Dari sekitar jam 2 pagi itu udah kayak alirannya kenceng banget. Itu, iya. Lantas selain bayi, ada berapa personel keluarga yang tinggal? Banyak, Mbak, di sana. Ada keluarga yang lainnya juga, sekitar 20-an juga. Tapi bisa dihubungi nggak? Bisa, kebetulan bisa, masih aman. Iya, masih aman. Cuman kan yang kita minta bayinya dulu aja, Mbak. Kalau yang lainnya kan masih bisa terkendali ya. Cuman kan bayi belum makan sampai saat ini pun belum kena keisi apa-apa, terus posisi dingin kan kita aja yang dewasa kalau dingin aja kan kondisi perut. Nah, itu bayi, Mbak. Bayi. Ibu Mei, ini berarti terparah saat ini banjirnya atau sebelumnya sudah pernah terjadi? Sudah pernah 2020 ya, Bang, ya? 2020. Lebih parah dari 2020, ini lebih parah.
Tadi dari petugas sudah dikasih tahu nggak Bu untuk mengadu seperti itu dan juga posko untuk singgah di mana selain Tadi ada sini Pak? Nih, untuk mungkin kalau untuk pendaftaran tadi udah di situ dari jam 2 pagi itu udah di situ udah untuk pendaftaran. Tapi karena memang kendalanya tadi malam nggak bisa nembus. Ini matahari sudah terbit pun udah terang pun ini nggak bisa nembus karena memang arusnya sangat kenceng. Terus juga banyak terhalang oleh kabel dan gapura-gapura yang mau masuk kita mau evakuasi itu sebenarnya. Tadi saya udah coba nembus dengan tim SAR di sini kan. Tapi karena di sana itu terhalang oleh gapura, jadi nggak bisa nembus. Terus kabel-kabel yang berserakan itu nggak bisa nembus. Harus ada dikasih jalur dulu, harus benerin jalur dulu. Gitu. Tapi tadi info yang kami terima Pak, itu listrik sudah mati, betul Pak? Sudah mati dari jam 2 pagi itu udah mati. Sudah mati, sudah dimatikan, sudah nggak bisa. Seperti itu. Oke Bapak, ini kan kendalanya apa sih Pak? Sebenarnya dari warga butuh apa Pak? Mungkin boleh dikasih. Yang sebenarnya sih intinya butuh evakuasi untuk terlebih dahulu evakuasi yang terjebak di sana. Itu yang paling utama. Berarti artinya butuh perahu karet lagi? Butuh perahu karet lagi, masih kurang karena ini cuma 2 yang pakai mesin, ada 1 pakai manual. Itu nggak bisa nembus, pakai mesin aja mesinnya nggak bisa nembus karena arusnya sangat deras sekali seperti itu. Terima kasih Bapak, semoga cepat terevakuasi ya Bapak keluarganya. Ya Febrian dan juga pemirsa, ini saat ini saya akan menunjukkan bersama kameramen Yohanes Don Bosco sejumlah warga yang berhasil dievakuasi. Ada lansia dan juga wanita muda dan juga anak bayi seperti itu yang berhasil dievakuasi dari dalam menggunakan perahu dari SAR dan saat ini tengah dibawa ke dalam ke tempat aman untuk diberikan penolongan lebih masih ada keluarganya dan juga masih ada beberapa keluarga yang terjebak di dalam seperti itu, masih ada keluarganya dengan bayi di lantai 2 rumah yang terjebak di kawasan yang paling terdampak yakni berdekatan dengan arus karena tadi berdasarkan penuturan rumahnya di RW 9 Blok B mengalami tempat yang cukup terdampak karena berada di dekat pusaran air dengan arus yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan kesulitan bagi tim SAR untuk menyelamatkan keluarga. Dan memang Febrian ini perahu digunakan secara bergantian usai mengantarkan kembali keluarga dari perahu kemudian kembali lagi ke dalam untuk mengamankan keluarga yang masih tertinggal di dalam. Dan ini adalah persiapan untuk perahu motor kembali masuk ke dalam mengevakuasi keluarga seperti itu Febrian. Dan warga tadi juga berharap agar mendapat bantuan untuk bisa membantu mengevakuasi keluarga yang masih terjebak di dalam. Dan ini 2 perahu sekaligus akan diberangkatkan di depan gerbang perumahan Pondok Gede perumahan Pondok Gede Permai. Ini warga saling berebut memang Febrian untuk bisa naik ke dalam perahu karena mereka ingin menyelamatkan keluarganya seperti itu. Tadi juga memang ada beberapa perdebatan antara petugas dengan warga karena para warga ini ingin naik ke dalam untuk membantu keluarganya yang masih berada atau terjebak di lantai 2 rumahnya karena diketahui air ini sudah sampai ke lantai 2 rumah, artinya sudah lebih dari 6 meter tadi kalau berdasarkan penuturan warga juga. Dan warga ini merasa khawatir atas keluarganya yang masih tertinggal. Febrian. Ya, Arneta, apakah Anda sudah mendapatkan informasi akan ada perahu motor tambahan karena hanya ada 2 ya perahu motor di sana? Febrian, sejauh ini kami belum menerima informasi apakah akan ada perahu tambahan yang disiagakan untuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam perumahan Pondok Gede Permai. Namun tadi sekitar pukul 8
8:10 seperti itu sudah tiba, baru saja tiba bantuan perahu karet TNI yang sempat mengalami kendala mesin. Yang tadi kita bisa saksikan hanya baru satu bantuan dari TNI yang menyediakan perahu karet motor seperti itu, dan saat ini memang bantuan tersebut masih berada di dalam perumahan untuk mengevakuasi warga, dan ini perahu kembali diberangkatkan ke dalam perumahan Pondok Gede Permai untuk mengevakuasi keluarga yang masih tertinggal, karena memang beberapa warga ataupun masyarakat yang berada di depan gerbang perumahan Pondok Gede Permai ini sangat mencoba ingin menaiki perahu karet agar bisa masuk ke dalam untuk bisa mengevakuasi keluarganya yang terjebak di lantai 2 rumah. Dan saat ini Febrian, memang muka air atau tinggi air ini masih dalam posisi yang sama, tidak ada perubahan. Karena kalau untuk di tempat saya berdiri saat ini, tinggi air setinggi kurang lebih 60 cm, dan kalau semakin masuk ke dalam perumahan Pondok Gede Permai, air akan semakin tinggi seperti itu. Dan bahkan kalau di RW 8, RW 9 seperti itu, tingginya sudah menggenangi lantai 1 rumah, artinya sudah lebih dari 6 meter. Febrian. Baik Arneta, artinya yang paling dibutuhkan warga adalah perahu motor untuk dapat mengevakuasi warga yang masih terjebak di dalam rumah ya. Terima kasih Arneta dan juga Ahmad dari Bekasi. Pemirsa, selain itu ada juga daerah Cilandak, Jakarta Selatan yang juga mengalami banjir. Dan untuk mengetahui keadaan di sana, kami telah bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Joy Jones di lokasi. Joy, selamat pagi. Apa informasi terkini yang bisa Anda sampaikan di sana? Ya, benar sekali. Saat ini saya berada di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, saat ini memang banjir di sini sudah mulai surut ya, tetapi pada tadi malam sampai subuh, ini tanggul yang ada di samping saya ini meluap pemirsa dan memasuki pemukiman warga. Adapun informasi yang saya dapatkan bahwa yang terdampak sekitar kurang lebih 400 sampai dengan 600 masyarakat yang terdampak di sini. Kurang lebih ada 150 kakak yang terkena banjir. Nah, memang kondisi saat ini air masih mengenang di beberapa titik di sekitar sini pemirsa, tetapi warga sudah mulai membersihkan rumah mereka. Juga terlihat beberapa motor yang sempat dievakuasi oleh warga pada saat malam hari karena memang rumah mereka itu terendam banjir. Nah, untuk perumahan di sini sendiri kurang lebih yang terdampak ada sekitar 600 warga yang terdampak oleh banjir yang memang tidak diprediksi ya karena hujan deras sehingga bisa meluap. Untuk mengetahui informasi lebih jelasnya bagaimana sih kronologi kejadiannya tadi malam, saya akan mencoba untuk berbincang dengan salah satu warga yang saat ini tengah membersihkan rumahnya. Halo Kak. Ibu, dengan Ibu siapa? Saya dengan Maya. Maya. Boleh maju sedikit Ibu? Oke. Ibu, bagaimana sih tadi pagi kejadiannya Ibu? Mulai dari jam berapa? Kejadiannya tuh semalam jam 11. Atau air. Surutnya terselanaman. Tadi sampai berapa Bu? Terus di rumah tuh sampai setengah betis. Sampai setengah betis. Tadi sempat mengevakuasi nggak Bu? Ya, alhamdulillah nggak ada yang ngungsi. Oh, nggak ada yang ngungsi Bu. Tapi kira-kira apa sih Bu yang dibutuhin Bu? Sandang pangan papan mungkin ya. Karena lebihnya nanti mungkin kalau misalkan bisa ada bantuan untuk buka puasa bersama warga aja sih paling gitu. Berarti sekarang lagi membersihkan rumahnya ya Bu? Iya, lagi bersihin rumah atau ya alat-alat bersih lah seperti kayak sabun gitu buat ngebersihin rumah Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, itu tadi perbincangan saya dengan warga pemirsa bahwa memang warga meminta bantuan beberapa hal. Contoh yang paling adalah persiapan untuk mereka berbuka puasa karena memang terhambat ya karena adanya musibah banjir ini. Pemirsa juga tadi. Baik Joy, tahan dulu informasi Anda. Nanti selengkapnya kita akan kembali update informasi dari Lebak Bulus untuk informasi selengkapnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Breaking News Metro TV akan segera kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.